Hai, selamat datang di video tutorial aplikasi Rentify. Buat kamu yang punya usaha sewa-menyewa, ingin lebih simpel dan gak ribet, aplikasi ini jawabannya. Di Rentify, kamu bisa input data penyewa, barang sewaan, sampai transaksi dan pembayaran. Selain itu, kamu juga bisa cetak nota pembayaran dan laporan pendapatan sewa secara otomatis, semuanya dalam satu aplikasi. Di video ini, kita bakal bahas cara pakai fitur-fitur utamanya step by step, biar kamu langsung pakai tanpa bingung. Yuk, kita mulai. Sekarang kita mulai dari hal pertama saat menggunakan aplikasi Rentify, yaitu form login. Fitur ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan memastikan hanya pengguna yang punya akses masuk ke aplikasi. Di sini ada dua data yang wajib diisi, yaitu username dan password. Perlu dicatat, data yang saya isi di video ini hanya contoh ya teman-teman. Untuk pemilik usaha, username dan password ini bisa di-custom sendiri sesuai kebutuhan bisnis. Nah, kalau sudah diisi dengan benar, tinggal klik login dan langsung masuk ke tampilan depan Rentify. Selanjutnya kita masuk ke form barang. Form ini dipakai untuk input data barang yang akan disewakan, supaya pengelolaannya lebih rapi dan terstruktur. Ada 3 data utama yang perlu diisi, yaitu kode barang, nama barang, dan tarif sewa per hari. Kode barang berfungsi sebagai identitas unik, nama barang untuk memudahkan pengenalan, dan tarif per hari sebagai harga sewa yang berlaku. Nah, saya sudah mencoba menginput beberapa data barang. Kalau kita mau input barang sewaan baru, klik data baru. Nah, data yang saya isi di sini hanya contoh ya teman-teman, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha. Kalau sudah diisi, tinggal klik simpan dan barang siap disewakan. Jika ada penyewa yang ingin melakukan transaksi dan datanya belum terdaftar, kita masuk ke form penyewa sebelum melakukan transaksi. Form ini digunakan untuk mencatat pelanggan baru supaya identitas penyewa tersimpan rapi dalam sistem. Data yang diisi meliputi kode penyewa yang terdiri dari 2 huruf dan 3 angka. Untuk formatnya bisa disesuaikan. Kemudian, nama penyewa, NIK sesuai KTP, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Kalau sebelumnya sudah ada beberapa data penyewa, kita bisa klik data baru untuk menambahkan identitas penyewa berikutnya. Setelah semua data terisi dengan benar, kita simpan, klik simpan untuk menyimpan data penyewa ke dalam sistem. Kalau penyewa sudah terdaftar, kita masuk ke form input transaksi. Di form ini, pengisian dimulai dari kode transaksi dengan format 2 huruf dan 3 angka. Untuk format dapat disesuaikan. Lalu tanggal 16 sebagai tanggal transaksi atau tanggal booking. Setelah itu kita pilih nama penyewa dari data yang sudah terdaftar. Jadi kita tidak perlu input ulang. Selanjutnya kita tentukan barang yang disewa, beserta jumlah barang yang disewa. Untuk tarif langsung muncul secara otomatis. Kemudian kita isi tanggal mulai sewa tanggal 17 dan tanggal batas pengembalian tanggal 18. Untuk tanggal pengembalian belum kita isi, karena di tahap ini kita belum mengetahui apakah barang akan dikembalikan tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Di tahap ini juga total bayar langsung dihitung berdasarkan durasi sewa awal dan belum termasuk denda keterlambatan. Kalau nantinya ada keterlambatan, penyesuaian total bayar akan dilakukan saat proses pengembalian. Setelah diisi dengan benar, klik simpan. Saat barang dikembalikan oleh penyewa, kita buka kembali form input transaksi untuk mengisi tanggal pengembalian. Kalau pengembalian dilakukan melewati tanggal batas, sistem akan mengenakan denda keterlambatan. Denda ini dihitung secara otomatis oleh sistem, tetapi bisa di-custom sesuai dengan kebijakan masing-masing usaha. Setelah tanggal pengembalian diinput, total bayar akan otomatis menyesuaikan, termasuk tambahan denda jika ada keterlambatan. Sebelum kita mengisi data untuk mencetak nota, kita klik simpan terlebih dahulu.
Selanjutnya, kita bisa mencetak nota pembayaran. Caranya, masukkan nomor nota yang terdiri dari 2 huruf dan 3 angka. Untuk format dapat disesuaikan. Nama petugas yang memproses transaksi dan tempat transaksi terjadi. Kalau semua data sudah diisi, tinggal klik cetak. Nah, data dalam nota akan muncul secara otomatis, lalu nota bisa di-print secara langsung. Nah, untuk memastikan pendapatan sewa sudah terinput ke laporan, kita bisa mengecek lewat form laporan pendapatan sewa. Di sini kita pilih periode laporan sesuai kebutuhan. Misalnya, kita ingin melihat pendapatan dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026. Menariknya, laporan ini nggak cuma bisa dilihat per bulan, tapi juga bisa disesuaikan harian, mingguan, bahkan tahunan. Dengan fitur ini, kamu bisa memantau jumlah pendapatan sewa secara lebih fleksibel dan terkontrol. Dengan Rentify, proses penyewaan jadi lebih mudah, rapi, dan terkontrol. Mulai dari input data, transaksi, sampai laporan. Semuanya bisa dikelola dalam satu aplikasi. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga membantu dan selamat menggunakan Rentify.